Cerita berawal di sebuah pegunungan, ditemani dengan hujan yang sangat lebat, disertai petir yang terus menggelegar. Namun, di bawah kaki gunung itu ada sebuah kamp militer dari Tao Zhen. Di dalam kamp itu, ada prajurit yang sedang melapor dari pengintaiannya. Pengintaian terhalang oleh hujan yang mulia, namun menurut laporan, ada cahaya yang terlihat sesekali di timur laut. Dalam situasi ini, sangat besar kemungkinan itu adalah pasukan dari MC Charty. Dan yang disebut yang mulia itu adalah Adrian von Kalista dengan gelar Count Kalista. Mengerti? Aku akan pastikan sendiri. Siapkan semuanya. Dan saat itu pula, Adrian dan sang prajurit menuju ke tempat yang ada cahaya lentera dari pihak musuh. Di sisi lain, para prajurit yang melihat Adrian saling berbisik. Datang ke wilayah orang lain, cuma untuk menjalani kesulitan seperti ini. Semua demi rare naga itu ya. Sepertinya kita juga sekalian mengambil hati dari Du Townsend. Tetap saja, Count Kalista, kabarnya tukang foya-foya. Setidaknya dia cukup mampu memimpin. Dan Adrian yang mendengar bisik-bisik itu pun meminta maaf dalam lubuk hatinya bahwa dia bukan Count Kalista, melainkan Hans. Dan di sini kita diperkenalkan yaitu MC kita yang bernama Hans. Sejak kecil, dia sudah dipekerjakan sebagai pelayan pribadi dari Adrian von Kalista. Di sini pun Hans mendapat hal yang tidak didapatkan oleh rakyat biasa, yaitu pendidikan dan ilmu berpedang. Tapi, setelah tuan tanah dari ayah Adrian von Kalista meninggal, Hans mengurus semuanya, dari administrasi, manajemen, dan lain sebagainya. Sedangkan Adrian sendiri malah berfoya-foya dan bermain wanita, dan hanya bisa menghabiskan uang saja. Dan Hans yang menangani semua tugas di wilayah secara diam-diam sebagai wakil tersembunyi Count. Dan sekarang, Hans pun ikut ke medan perang untuk menggantikan Adrian. Sejujurnya, aku juga merasa iri dan ingin membalas dendam. Namun, aku sudah lama melepaskannya. Bagaimanapun juga, aku belajar banyak sebagai rakyat biasa. Hans dan prajurit itu sampai di lokasi yang ditentukan. Jadi kilatan itu dari arah sana ya? Ya tuan. Dalam hati sang prajurit bertanya-tanya, apakah Count memang setinggi ini ya? Sambil merenung, Hans pun berkata pada dirinya sendiri, ya setidaknya aku terlihat seperti bangsawan di medan perang. Para prajurit berada di garis depan, sementara komandan tetap aman di belakang. Jaraknya terlalu sulit dilihat. Ayo kita kembali. Ya yang mulia. Di saat ingin kembali, tiba-tiba anak panah menembus kepala prajurit yang sedang bersamanya. Hans pun kaget, matanya melotot dan tidak percaya kalau ada serangan mendadak. Sontak para prajurit pun berteriak, ada serangan! Yang mulia, lewat sini! Tapi dalam lamunannya itu, Hans pun tertusuk oleh tombak yang seketika langsung menewaskan dirinya. Apa aku akan mati seperti ini? Menjalani hidup sebagai pengganti, hanya untuk mati. Sedangkan aku berpikir kalau ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjalani hidup yang diakui sebagai diriku sendiri, dan di mana kemampuan dan usahaku dianggap berharga. Hidup yang benar-benar untukku. Dengan perlahan, kesadarannya pun hilang. Tapi, tiba-tiba, saat Hans mencoba membuka matanya, dia mendengar suara memohon dari seseorang. Hans pun sangat terkejut. Dalam hati dia berkata, Madeline, seharusnya dia ada di kediamannya. Kenapa dia ada di sini? Tunggu, kenapa dia terlihat sebegitu muda? Sambil melihat Madeline yang sedang menangis memohon ampun agar tidak dipukul lagi. Dia sedang memohon kepadaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Hans yang sedang merasakan sesuatu di tangan kanan, yang ternyata adalah tongkat yang biasa digunakan untuk memukul para pelayan. Dan setelah itu, dia melihat cermin yang persis berada di sampingnya. Dengan sangat terkejut, Hans bingung. Masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Count Kalista? Tongkat yang dipegangnya pun jatuh.
dan tiba-tiba berteriak, "Madeline!" sambil mencoba mengulurkan tangannya ke arah Madeline. Madeline yang masih dalam ketakutan mencoba bertahan dan menangis sejadi-jadinya. Dan Hans, atau yang sekarang berada di tubuh Adrian von Kalista, mencoba menenangkannya. Tenang Madeline, aku ingin bertanya kepada." Dan di saat sudah tenang, Hans bertanya kepada Madeline, "Hari ini hari apa? Lalu tahun berapa sekarang?" Madeline yang sudah tenang dengan ekspresi bingung pun menjawab, "Tahun 863. Hans yang berada di tubuh Adrian sangat terkejut. Pupil matanya mengecil, mulutnya menganga. Tidak percaya kalau dia dikirim ke 15 tahun ke masa lalunya. Hans yang sedang duduk dan merenung, menampar dirinya sendiri agar tersadar kalau ini hanya mimpi. Plak! Aduh, sakit. Hans yang berada di tubuh Adrian masih bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Apakah semua ini nyata? Bahkan tubuh ini belum pernah memegang pena, apalagi melakukan kerja fisik. Tangan yang lembut dan halus, tapi yang terpenting, pertama, keluar dulu Madeline. Sontak Madeline pun sangat kaget dan langsung berlari keluar. Hans yang melihat kaki kecil Madeline terluka sangat merasa bersalah dan mengutuk tubuhnya saat ini. Sungguh bangsawan pemalas di dunia. Dia bahkan menghentikan para pelayan karena alasan sepele, memperlakukan mereka seperti mainan. Setelah dewasa, dia tenggelam dalam kenikmatan dan kekacauan, dan akulah yang membereskan kekacauannya. Tiba-tiba, Hans yang mengingat sesuatu, sontak dia terbangun dan berlari menuju ke tempat dia yang tinggali dulu. Setelah sampai dan alangkah terkejutnya, ternyata tempat itu menjadi gudang penyimpanan barang. Padahal seharusnya itu adalah kamar yang dia tinggali dulu. Ini berbeda. Kenapa ini jadi ruang penyimpanan? Seharusnya ini kamar yang aku tinggali dulu. Pelayan yang melihat tindakannya menghampiri sambil bertanya, "Tuanku, ada keperluan apa datang ke ruang penyimpanan?" Hans yang mengetahui siapa pelayan itu kembali berpikir, "Claude? Sama seperti Madeline. Claude juga seperti yang kuingat. Teman masa kecil dan pelayan yang dianggap seperti keluarga Count sendiri." Hans yang berada di tubuh Adrian bertanya, "Di mana Hans sekarang?" "Temanku, maksudku kepala pelayanku." Claude yang bingung menjawab, "Hans? Aku nggak yakin. Aku belum pernah dengar tentang dia. Kalau dia pelayan baru, apa aku harus tanya ke pelayan lain?" Hans yang kini berada di tubuh Adrian sangat terkejut dan mendapati dirinya yang dulu tidak berada di masa lalu. Hans yang masih tidak percaya bertanya kembali kepada Claude, "Hans yang bekerja di sini sejak umur 6 tahun, pelayan laki-laki muda seumuran denganku." Claude di dalam hati berkata, "Nada bicara Adrian ini sangat aneh, tidak seperti biasanya. Maaf, tapi aku nggak kenal orang seperti itu." Dengan wajah yang sangat terkejut, Hans pun berpikir, apa artinya ini? Apa aku nggak ada di dunia ini?